Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, program studi Ekonomi Syariah semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Parahikmah Indonesia. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang RAN untuk memenuhi salah satu tugas dari Pak Harta Sasbi, SE, MAK, yakni sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi RAN. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui, RAN atau juga biasa disebut dengan gadai, secara bahasa adalah tetap, berlangsung, dan menahan. Sedangkan, secara istilah, RAN adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan atau tanggungan untuk membayar utang apabila pihak yang berutang tidak bisa melunasi utangnya kepada pihak yang memberikan utang. Sebagaimana contoh, Anda menggadaikan barang Anda ke teman Anda sebagai jaminan agar teman Anda memberikan Anda uang sebagai pinjaman atau utang. Nah, apabila Anda tidak bisa melunasi utang ke teman Anda, maka teman Anda berhak mengambil handphone Anda sesuai akad di awal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun terjadinya akad RAN. Yang pertama itu syarat terjadinya akad RAN, yaitu para pihak harus berakal sehat. Karena apabila salah satu dari pihak mengalami gangguan kejiwaan, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan akad RAN. Yang kedua, sudah balik atau dewasa. Artinya, semua pihak sudah cukup umur untuk melaksanakan akad RAN. Yang ketiga, ada barang yang akan digadaikan. Selanjutnya, adapun rukun terjadinya akad RAN, yaitu pertama, terdapat rahin. Rahin adalah orang yang akan menyerahkan barang atau sebagai penerima utang. Selanjutnya, murtahin. Murtahin adalah orang yang akan menerima barang atau sebagai pemberi utang. Yang ketiga, marhun. Marhun adalah barang yang akan digadaikan. Yang keempat, marhumbi. Marhumbi adalah hutang. Utang yang akan diberikan kepada penerima utang yang diberikan oleh pemberi utang. Dan yang terakhir adalah ijab kabul. Ijab kabul adalah perjanjian serah terima antara penerima utang dan pemberi utang. Lalu bagaimana pandangan ulama terkait tentang RAN? Jadi, menurut para ulama, RAN atau gadai di dalam Islam itu diperbolehkan. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan pendapat antara para ulama mengenai pemanfaatan barang yang digadaikan. Ada ulama yang mengatakan murtahin boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, dan ada pun ulama yang mengatakan murtahin tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Yang pertama itu menurut ulama jumhur fuqaha. Menurut ulama jumhur fuqaha, murtahin tidak diperbolehkan memakai barang yang digadaikan, karena itu sama saja halnya hutang yang mengambil manfaat, dan apabila dimanfaatkan itu termasuk riba. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba. Berdasarkan hadis riwayat Harits bin Abi Usama. Dan di dalam Islam pun praktek riba sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu dapat merugikan orang lain. Selanjutnya, menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, boleh memanfaatkan marhun oleh murtahin atas izin dari rahin, karena kemanfaatannya bukan termasuk riba, tetapi atas izin dari rahin. Selanjutnya, menurut ulama Mahmud Saltut. Menurut ulama Mahmud Saltut, dia setuju dengan pendapatnya ulama Hanafi, dengan catatan
Izin dari rahim bukan hanya sekedar formalitas, melainkan itu tulus dari hati, saling pengertian, dan tolong menolong. Lalu, apa hikmah kita mempelajari RAN? Jadi adapun hikmah kita mempelajari RAN yaitu kita bisa mengaplikasikan RAN sebagai akad untuk tolong menolong antar sesama. Selain itu, dengan adanya RAN, kita juga bisa mendapat dana tunai dengan cepat tanpa harus menjual barang yang kita miliki, yaitu dengan cara gadai. Mungkin inilah materi tentang RAN yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apa yang salah datangnya dari saya, dan apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.